A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kenikmatan yang tiada tara. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, perkenalkan, saya Minhati Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan sedikit menceritakan pengalaman spiritual saya dalam menghadapi masalah. Pada dasarnya hidup itu adalah masalah. Life is problem. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Semuanya pasti akan mendapatkan masalah. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengatasi, menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana kita bisa menganalisis masalah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari kok bisa terjadi masalah tersebut. Nah, itu yang jadi problem yang harus kita atasi sebaik mungkin. Nah, faktor pengaruh spiritual apa yang didapat dan nanti hikmah-hikmah apa yang telah bisa diambil setelah menghadapi masalah tersebut. Nah, saya sendiri pun hidup sudah 28 tahun, itu tak luput dari masalah. Masalah yang saya ingat dari SMP saya sudah mendapat masalah. Itu dulu pernah saya dibully. Setiap saya lewat pasti saya dibully. Nah, itu ceritanya gini, saya itu dulu giginya itu maju dan gingsul. Itu saya kalau lewat itu pasti dibully. Kalau nak numpak motor gini lebok ke gitu. Terus juga wah tungas gitu kan, sampai seperti itu yang menyebabkan saya ingin keluar dari SMP. Saya pengen keluar dan pengen pesantren aja. Tapi alhamdulillahnya seiringnya waktu saya kuat dan saya didampingi oleh orang-orang yang sayang, teman-teman yang sayang sama saya juga. Jadi seiringnya waktu masalah itu tidak jadi masalah, malah saya berani dengan idenya biar apa ciptaan Gusti Allah kabeh kayak gitu. Nah, malah batin suatu saat saya akan merubah diri saya gitu. Itu waktu SMP. Terus di SMA, di pesantren saya juga mendapat masalah, itu sering telat transferan, dan itu biasanya kalau udah telat tidak punya uang sama sekali, itu yang membuat saya kebingungan. Tapi alhamdulillahnya itu saya memiliki teman yang lingkungannya itu baik-baik. Jadi setiap saya sudah kekurangan uang pasti dibelikan makan gitu, traktir, sampai nanti saya bisa mengembalikan terus kayak gitu. Jadi kayak tumbuh gali lubang tutup lubang gitu ya. Terus transferan habis di traktir, terus awal bulan saya traktir, kayak gitulah intinya. Itu sampai mau lulus alhamdulillah Allah beri saya itu uang tambahan dari, sebenarnya kan dulu biaya total, biaya ujian, biaya semuanya itu kan totalnya itu sampai jutaan lebih lah, 1.500.000. Nah, ditransfer pas dilalahnya itu transferannya ngadet gitu ya. Jadi tidak pengaruh gitu, transferannya tidak masuk, tidak bisa diambil. Sedangkan waktu itu
harus bayarnya itu secepatnya. Jadi wah bingung, saya telepon ke bapak nangis. Ya, alhamdulillah bapak orang tua saya langsung ke Ponpes ngasih uang. Nah jadi uang itu double-nya alhamdulillah, tapi uangnya itu enggak tak kasihkan ke bapak karena ya udah izin sih pak, uangnya buat ini ya enggak apa-apa rezekimu lah. Alhamdulillah itu dari berbulan-bulan hampir ya tahunan itu gali lubang tutup lubang. Nah pas waktu akhir mau ujian alhamdulillah rezeki tanpa diduga ya, seperti itu. Terus yang terakhir itu saya dapat masalah yang tidak terlupakan sampai sekarang. Itu saya pernah kehilangan sepeda motor dan barang dagangan yang satu plastik penuh. Itu kalau nilai nilai grosirannya itu kan nilai mentahnya saya beli di kulaan itu sekitar 1.800.000 kalau dihitung-hitung. Itu kan lumayan besar ya. Itu terjadi pada tepatnya itu 2015. Jadi ceritanya gini, pada tahun 2015 di bulan Ramadan itu saya itu pada saat itu saya hari pertama kedua itu sudah menjual dagangan saya itu sampai 6 potong, melebihi punya kakak saya. Nah berarti kan saya yang ya alhamdulillah ya di saya gitu, karena alhamdulillahnya banyak penjualan dari dagangan saya gitu. Saya sampai punya angan-angan pengen target punya motor setelah lebaran kayak gitu. Jadi target punya motor setelah lebaran itu karena sudah tak kalkulasi, saya hitung-hitung itu bisa nih buat beli motor kayak gitu dari penjualan rata-rata selama 3 hari berturut-turut itu. Nah terus berangkat jam 8 sampai sore kayak gitu. Nah pada saat itu tepatnya hari kedua bulan Ramadan itu pagi-pagi saya berangkat itu perjalanan dari rumah menuju ke IBC International Batik Center. Nah dari sepanjang perjalanan itu saya tidak tahu kenapa ya, itu ketemu sama orang gila itu sampai 5-6 gitu ya, orang gila, dan semuanya itu rata-rata masih muda gitu. Sampai saya tuh berpikiran sepanjang perjalanan itu loh orang muda-muda kok masih muda-muda kok udah pada gila, itu kenapa kayak gitu. Sampai berpikiran seperti itu, apa frustasi apa, stres apa yang membuat dia itu stres, masalah apa yang membuat orang-orang ini kok stres kayak gitu. Yang terakhir itu saya melihat cewek cantik itu ya gila kayak gitu. Ini cewek ini kenapa kok sampai gila kayak gitu kan. Saya sepanjang perjalanan gitu, masalah apa kayak gitu yang membuat dia stres. Kalau aku yang punya masalah seperti itu bagaimana gitu kan. Masalah apa sih, kehilangan apa aku, kehilangan pacar atau kehilangan barang berharga kayak gitu. Kalau saya yang kehilangan barang berharga bagaimana gitu. Saya kuat enggak gitu. Sampai perjalanan itu sampai mikir seperti itu. Nah sampai tiba di IBC. Di IBC seperti biasa saya jualan sampai sore. Sampai maghrib waktu itu saya, karena yang lainnya sudah tutup jam 5 sore, saya sampai maghrib ke mbakku dulu setor muka. Mbakku kan rumahnya di Mayangan, kakak saya itu rumahnya di Mayangan, jadi saya setor muka dulu tapi langsung pulang. Jadi maghrib itu orang-orang pada buka, saya malah di jalan kayak gitu kan. Pada saat itu saya masih halangan haid, jadi nggak terpikirkan apa-apa, pengennya itu cepat pulang. Nah tapi sebelum pulang saya itu sudah janjian sama teman saya yang membuat yang konveksi, membuat rok. Itu saya mau ngambil roknya kayak gitu buat nanti dijualin langsung. Jadi yang
pada saat itu kepikiran saya itu hanya uang kerja, uang kerja kayak gitu kan, maksudnya buat mencapai target beli motor pada lebaran. Jadi terlalu ambisi yang menggebu ingin punya motor di pada saat lebaran gitu. Nah, itu waktu itu marib saya menghubungi teman saya dulu mau mengambil barang, terus teman saya bilang iya oke. Itu menghubunginya pun saya itu berhenti di pinggir jalan, di pinggir Pantura. Jadi seperti itu ya, WA di pinggir Pantura. Terus setelah teman saya bilang oke gitu kan, terus saya langsung ke situ. Nah, pada saat itu di dalam jok itu laptop saya tak taruh di dalam jok, tapi ternyata kok kayak tak pikir-pikir dicangklek aja lah. Jadi pas waktu berhenti saya ngambil laptopnya tak cangklek, terus barang dagangannya di depan tak taruh di jok separuh gitu kan. Nah itu terus sambung saya perjalanan itu lewatnya Sepacar. Rumah teman saya itu di Sepacar. Nggak tahu lewat aja padahal malam ya marip lah, nggak kepikiran itu jalanan sepi, nggak kepikiran apa, yang kepikiran itu hanya duit. Malah saya kayaknya lupa doa juga waktu itu. Terus sampai ke teman disuruh masuk buat ngambilnya. Masuk gitu kan, langsung masuk. Aku tadinya mau ditunggu di luar aja, tetapi disuruh masuk. Akhirnya saya masuk ke rumah teman. Itu cuma berapa menit doang, padahal nggak lama gitu kan. Terus pas waktu keluar, shock saya. Jalan ya sambil dongengan sih, nggak sadar sambil bicara sambil dongengan. Kok hampir sampai mau ke gerbang, loh motorku nggak adanya cuma helmnya saja, coba yang ditinggal helmnya saja, barang dagangan sama motornya nggak tahu kemana. Pada saat itu saya shock, lemes, panik. Aduh, apa yang akan dibicarakan ke orang tua? Aduh, yang terpikirkan hanya bapak gitu, itu kan motor orang lain kayak gitu yang dipikirkan. Lemes, shock kayak gitu, udah kayak plong gitu kan, gitulah. Terus sampai seperti itu bingung, panik, dan keluarga adik teman saya itu malah ayo kita cari ya, naik motor kita bonceng cari sampai ke peteng-peteng daerah gelap-gelap gitu ya, daerah sana. Kembali lagi udah pasrah lah udah. Terus di situ saya bingung mau ngabungin ke orang tua bagaimana. Nah kebetulan orang tuanya teman saya itu juga punya orang pinter mau melacak dulu, jadi saya tuh belum berani menghubungi orang tua saya gitu kan. Malah orang tua temanku itu malah mengusahakan biar ketemu dan ditanyakan kepada orang pintar. Ketika ditelepon ternyata saya ditanya, oh anaknya ini oke. Dan orang pintar itu ternyata kenal sama bapak saya. Jadi orang pintar itu malah merelakan bertamu ke rumah saya. Jadi kan rumah saya kan di Kedunguni ya, di situ di malah datang ke rumah nunggu bapak selesai tarawih. Nah ketika dibicarakan ya saya dijemput gitu aja sama kakak saya. Jadi itu ya alhamdulillah pulang. Alhamdulillah pulang dijemput dan tidak ada masalah gitu kan. Waktu itu keluarga pun tidak ada yang banyak tanya kayak gitu karena seperti itu. Jadi malah alhamdulillahnya pada mensupport gitu kan, pada diem. Karena saya saking takutnya pada saat itu, karena bingung, shock gitu kan, saya berdiam diri sampai 2 harian di dalam kamar. Waktu itu saya masih libur, jadi hanya bisa istighfar. Itulah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu yang pada saat itu yang saya hanya bisa saya lakukan kayak gitu.
Terus alhamdulillah dari kejadian itu malah banyak hikmah yang saya petik. Itu malah berpikir, oh ya saya harus mengembalikan barang dagangan itu. Itu kan barang dagangan orang lain. Jadi selama 3 hari berdiam diri di dalam kamar, saya nggak bisa seperti ini. Saya harus kuat, saya harus mengembalikan barang aku hubungin, bilang baik-baik kalau saya habis kena musibah gitu. Terus alhamdulillahnya orang ini, bos saya ini meminjamkan barang lagi. Jadi nanti yang paling insya Allah saya bisa mengembalikan nanti pas di akhir gitu, pas lebaran insya Allah sudah lunas sama yang bilang kemarin kayak gitu. Lah alhamdulillahnya Allah kasih jalan untuk saya jualan lagi, untuk bangkit, untuk bisa mengembalikan barang dagangan. Nggak terpikirkan motor sih, motor kan sudah saya pasrahkan ke orang tua kayak gitu. Dan alhamdulillahnya orang tua, keluarga itu pada mensupport. Jadi dari situ tuh malah banyak bersyukur, masih banyak orang-orang lingkungan, teman-teman, keluarga yang jauh yang masih banyak yang mensupport, baiklah sama saya kayak gitu. Terus saya bisa mengembalikan barang dagangan orang bos saya kayak gitu, dan alhamdulillah dipinjemin lagi kayak gitu. Dan ya bersyukurlah. Terus bersyukur juga pada saat kejadian kenapa alhamdulillahnya nggak pas di jalan. Nah kalau di jalan saya dibegal bagaimana, itu kan alhamdulillah saya pada waktu itu masuk ke dalam rumah. Kalau saya di depan, saya yang digrab gimana kayak gitu kan. Alhamdulillah. Terus waktu itu saya sempat mengambil laptop saya dari dalam jok. Kalau yang diambil laptop saya itu bagaimana kayak gitu kan. Itu pada saat itu kan masih skripsi. Wah itu ya pengalaman yang luar biasa bagi saya. Nah apa hikmah yang saya ambil itu ya dari masalah-masalah itu. Dari tadi saya hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah masih bisa diatasi, dan alhamdulillah banyak hikmah yang saya ambil kayak gitu. Termasuk pun yang terakhir, kehilangan, saya alhamdulillah bisa menggali masalah itu, kenapa kok bisa sampai terjadi, masalah apa yang membuat saya kok seperti itu. Ya jadi bisa diambil hikmah. Jangan terlalu ambisi dalam ketika ingin mencapai suatu hal, ingin mendapatkan hal itu. Jangan terlalu berambisi, terlalu berlebihan punya target gitu. Mengalir aja, hidup itu mengalir seperti air mengalir di sungai. Jalani, nikmati dan syukuri. Itu sih kalau bagi saya. Hidup itu santai aja, jalan seperti air mengalir kayak gitu. Nggak usah banyak target, nggak usah banyak ambisi. Toh kalau punya target, punya ambisi, kalau Allah tidak menghendaki kan biar ambiar gitu. Jadi tetap ya jalan sesuai air mengalir, dan tetap lillahi ta'ala. Semuanya atas ridho Allah gitu aja. Semuanya berjalan atas kehendak Allah kayak gitu. Itu sih bagi saya. Hidup itu jalani saja, nikmati, syukuri, dan jalani. Oke. Sekian dari saya. Pada intinya spiritual yang saya dapat itu, hidup itu harus dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Itu bersyukur itu spiritualitas paling tinggi bagi saya. Nah, dengan bersyukur Allah akan tambah rezeki yang berlebih.
bersyukur tidak hanya dari lisan, tetapi kita juga harus bersyukur, kita juga harus berbagi ya. Jadi berbagi sesama yang membutuhkan, seperti itu. Kurang lebihnya dari saya, apabila itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari masalah-masalah yang saya alami itu, saya mendapatkan spiritualitas yaitu bersyukur. Jadi saya dari masalah-masalah itu malah banyak bersyukurnya. Bersyukur mempunyai teman yang baik, bersyukur hidup dalam lingkungan keluarga yang welcome kepada saya, terus bersyukur banyak penguat lah. Allah masih kasih saya kekuatan, bersyukur Allah masih beri saya kesehatan, kuat dalam menghadapi masalah, dan cepat tangkas dalam menghadapi masalah itu, memecahkan masalah itu. Jadi alhamdulillah, bersyukur banget Allah kasih saya pikiran bagaimana memecahkan masalah itu sih. Terus bersyukur juga dari masalah-masalah itu saya jadi berpikir untuk bagaimana kita berbagi gitu, berpikir berbagi kayak gitu. Itu sih yang saya alami, yang hikmah yang bisa saya ambil dari masalah-masalah yang saya alami gitu. Terus pesan untuk saudaraku sekalian, hidup itu jalani saja. Hidup itu seperti air mengalir, jalani, tidak usah banyak ambisi, tidak usah banyak target. Semua itu pasti ada masalah. Nah, hidup itu dijalani, disyukuri. Ketika ada masalah itu dijalani dengan sabar, ikhlas, dan yang terlebih itu bersyukur. Disyukuri Allah masih kasih kita hidup, masih kasih kita kesehatan dan keselamatan ya. Itu sih bisa menggali masalah itu dan menjadikan kita agar lebih bersyukur. Itu spiritualitas teman tentang bersyukur yang saya alami, yang pribadi saya alami, dan semoga bermanfaat kepada saudaraku semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari masalah-masalah yang saya alami itu, saya mendapatkan spiritualitas yaitu bersyukur. Jadi saya dari masalah-masalah itu malah banyak bersyukurnya. Bersyukur mempunyai teman yang baik, bersyukur hidup dalam lingkungan keluarga yang welcome kepada saya, terus bersyukur banyak penguat lah. Allah masih kasih saya kekuatan, bersyukur Allah masih beri saya kesehatan, kuat dalam menghadapi masalah, dan cepat tangkas dalam menghadapi masalah itu, memecahkan masalah itu. Jadi alhamdulillah, bersyukur banget Allah kasih saya pikiran bagaimana memecahkan masalah itu sih. Terus bersyukur juga dari masalah-masalah itu saya jadi berpikir untuk bagaimana kita berbagi gitu, berpikir berbagi kayak gitu. Itu sih yang saya alami, yang hikmah yang bisa saya ambil dari masalah-masalah yang saya alami gitu. Terus pesan untuk saudaraku sekalian,
hidup itu jalani saja. Hidup itu seperti air mengalir, jalani, tidak usah banyak ambisi, tidak usah banyak target. Semua itu pasti ada masalah. Nah, hidup itu dijalani, disyukuri. Ketika ada masalah itu dijalani dengan sabar, ikhlas, dan yang terlebih itu bersyukur. Disyukuri Allah masih kasih kita hidup, masih kasih kita kesehatan dan keselamatan, ya. Itu sih, bisa menggali masalah itu dan menjadikan kita agar lebih bersyukur. Itu spiritualitas teman, tentang bersyukur yang saya alami, yang pribadi saya alami, dan semoga bermanfaat kepada saudaraku semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.